karena kebutuhan di rumah, karena ada sesuatu yang banyak kita pikirkan, kita lupa akan tugas kita yang utama menjadi orang tua. Nah, harapannya parenting ini akan kita lakukan minimal setiap semester sekali, jadi 6 bulan sekali. Dan mohon maaf, banyak sekolah yang kemudian parenting ini dilakukan pada saat akan terima raport. Kalau bisa memberi masukan, usul, parenting itu adalah sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk komitmen. Kita mau bagaimana sih antara guru dan sekolah ini terkait dengan anak kita. Mohon dilakukannya bahkan di awal semester. Bukan parenting ini dilakukan pada saat akan menerima raport. Kalau sudah jadi rapotnya, jadi nilainya, dinilai ada penilaian karakter. Di raport ada penilaian sikap. Di raport ada penilaian berbagai macam. Nah, itu sudah selesai. Sehingga harapannya adalah parenting itu dilakukan di awal semester. Mau bagaimana sih kita tahun ini, semester ini menjadi orang tua yang bagaimana, harapannya apa terkait dengan anak-anak kita. Kemudian ambil sebuah kesepakatan, komitmen bersama setelah parenting. Setelah kemudian ambil komitmen bersama, kesepakatan bersama, ditandatangani juga secara bersama-sama. Mohon maaf Ibu, kenapa kok saya bilang bahwa harus ada tanda tangan, harus ada tanda tangan. Bukan sesuatu itu yang kemudian kita anggap sepele, tetapi pada saat kita membubuhkan tanda tangan kita, itu adalah salah satu bahwa inilah tanda bahwa saya ikut memikirkan, inilah tanda bahwa saya ikut berpikir di sini. Bukan kemudian ini menjadi sesuatu hanya berita acara kemudian ditandatangani, bukan. Tetapi di saat tertentu, di saat kemudian orang tua ini lupa akan tanggung jawab sebagai orang tua, kita bisa mengingatkan kembali, Ibu mohon maaf kemarin pada saat kita parenting, kita sudah membuat kesepakatan seperti ini dan kita sepakat. Jadi artinya kita sebagai orang dewasa pun juga harus berlatih bagaimana kita berkomitmen atas komitmen yang sudah kita jalani secara bersama-sama. Begitu ya Bu. Terus kemudian ini terkait dengan siapa ini ya? Fikratul Azizah dari Kediri. Saya punya murid di mana saat pandemi COVID-19 yang seharusnya stay di rumah, tapi kenyataannya siswa tersebut selalu keluar rumah dan siswa tersebut sulit untuk diajak komunikasi dengan orang tuanya. Bingung untuk menyikapi putranya. Mohon pencerahan dari Bu Bekti. Ini nanti secara jelas, secara rinci ada di materi dukungan psikologi awal, tetapi mungkin saya bisa menyampaikan dari segi pola asuh. Kita cari dulu, kenapa sih anak ini susah untuk diajak komunikasi. Kita sebagai orang tua mungkin secara tidak sadar kita sering meminta anak kita untuk diam. Pada saat anak mengutarakan, ma aku lapar, ma aku pingin ini, ma aku ini, ma bajuku ini, kita minta untuk anak kita diam. Sudah kamu diam aja, iya nanti mama belikan, iya mama sudah tahu kok, nanti kamu bilang, oh ya ini, nah seperti itu. Bahasa-bahasa itu sering kita berikan kepada anak kita. Secara tidak sadar itu akan ditangkap oleh anak-anak kita, oh saya tidak boleh bicara ya. Itu yang dipahami oleh anak. Sehingga pada saat dewasa, kemudian pada saat masa tumbuh kembangnya, anak ini kita ajak untuk berbicara sulit. Anak itu kita ajak untuk komunikasi sulit karena di dalam otak anak kita itu sudah ada suatu pernyataan di dalam otaknya. Kalau bisa dituliskan dengan sebuah kalimat, aku kan tidak boleh ngomong, aku kan nggak boleh bicara sama mama, aku kan nggak boleh bicara sama ayah. Jadi dia lebih baik diam. Nah, kemana dia akan bercerita? Mungkin di temannya, mungkin di sahabat keluarga atau yang lain dia akan bercerita. Yang jelas ini menjadi tantangan kita bersama. Mohon kenapa di sekolah ramah anak itu ada partisipasi anak selalu berkomunikasi. Disinilah tempatnya. Jangan sampai kemudian anak itu curhat di medsos terkait dengan masalah pribadinya. Kita sebagai orang tua tidak tahu apa yang dihadapi oleh anak. Kita tidak tahu sebagai orang tua menjadi pengarah aktif itu bagaimana. Jadi itu ya Bu ya, tolong nanti dipahamkan kepada orang tua. Kalau yang pernah kami lakukan adalah kami memohon maaf dulu kepada anak, karena selama kita menjadi orang tua tidak menjadi hal yang tabu kalau kita minta maaf kepada orang tua, kepada anak kita, kemudian kita memulai lagi komunikasi dari awal. Jadi ini salah satu contoh praktik baiknya. Ayo kita bersama-sama selalu menganggap bahwa anak itu bukan manusia kecil yang tidak bisa apa-apa, tetapi anak itu bahkan luar biasa. Anak-anak itu menjadi guru kita sebenarnya, guru bagaimana kita bersikap, karena anak
mempunyai banyak sekali yang kita pelajari. Nanti Pak Bagus akan lebih menjelaskan terkait dengan bagaimana kalau anak itu tidak mau bercerita kepada orang tua. Halo Pak Bagus. Halo, Pak Bagus belum aktif ya? Saya Aca, ini ada juga dari rumah kami di lingkungan lokalisasi konstitusi, sehingga kami menyekolahkan di sekolah berbasis agama, dan di rumah kami ciptakan suasana agamis. Tapi begitu lengah sedikit bisa terpengaruh lingkungan negatif, molimo ya, main, mabuk, maling, madat, lan madoni. Bagaimana solusi terbaiknya? Ya, ini seringkali Bapak dari Bapak Sudiono ya, dari Bapak Sudiono. Seringkali juga kita temui pertanyaan-pertanyaan seperti yang Bapak sampaikan. Intinya Bapak mohon maaf sekali, kalau kita sudah berikhtiar, sudah melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, memberikan landasan-landasan moral kepada anak kita. Intinya pada saat kita ada di lokasi tersebut, kemudian kita menyekolahkan anak kita pada berbasis agama, tetapi mohon di rumah juga dikuatkan. Fondasi yang paling kuat itu bahkan dari rumah. Fondasi yang paling kuat adalah teladan dari orang tua. Karena di saat orang tua itu bisa menjadi kelekatan yang inti oleh anak, kelekatan yang luar biasa bagi anak, dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, dia tidak akan terpengaruh dengan apapun. Seperti Mas Nadim yang pernah ada satu live dengan saya pernah melihat Mas Nadim menyampaikan bahwa dia sampai detik ini pun menidurkan anak dia masih melakukan. Jadi pada saat menidurkan anak dia bercerita dan lain masih dia lakukan, karena dia menganggap bahwa teladan yang utama itu adalah orang tua. Kemudian pada saat berangkat ke sekolah dia pun harus tetap mengantar putranya ke sekolah, karena dia menganggap bahwa itulah ada sebuah kelekatan yang terbangun antara orang tua dan anak. Kalau orang tua dan anak kelekatannya sudah luar biasa, insya Allah apapun yang dihadapi oleh anak dia akan kuat. Jadi kalau memang disekolahkan di sekolah agama itu bagus, tetapi saran kami adalah tetap teladan yang utama, kelekatan yang utama itu adalah pada orang tua. Gitu Bu, gitu Pak ya. Terima kasih. Halo Pak Bagus. Pak Bagus katanya tadi mati jaringannya. Iya katanya gitu Bu. Lanjut aja lah Bu ini. Iya. Banyak yang nanya tuh. Iya. Iya, apa batasan antara hukuman dan disiplin positif nih? Nanti ditambah dari apa Bu Yasmin dulu deh ini deh. Apa batasan antara batasan antara hukuman dan disiplin positif Bu? Ini dari Pak Gatot Arifin Bu. Iya. Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya hukuman dengan disiplin di sekolah ramah anak? Nah, jadi kalau disiplin di sekolah ramah anak, disiplinnya iya, tapi itu bukan hukuman. Karena disiplin di sekolah ramah anak tidak identik dengan hukuman. Tegas itu tidak identik dengan hukuman. Marah itu tidak identik dengan hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih yang membedakan hukuman dengan pendisiplinan di sekolah ramah anak? Kalau di sekolah ramah anak, yang disebut dengan disiplin itu adalah proses penyadaran. Proses penyadaran membuat anak-anak secara pembentukan kepribadian anak supaya mereka menghargai waktu, supaya mereka menghargai orang tua. Saya kemarin di awal pada waktu berbicara mengenai tujuan pendidikan di klaster keempat, tujuan pendidikan di Konvensi Hak Anak, dan ini yang sekarang kami dorong masuk ke undang-undang Sisdiknas yang sedang direvisi adalah yang pertama, lembaga pendidikan, negara harus mendorong lembaga pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan bakat, kepribadian. Disiplin itu bagian dari kepribadian, minat, fisik anak semaksimal mungkin, dan mengajarkan anak menghormati orang tua, menghormati bahasa, menghormati budaya, menghormati perbedaan budaya, dan mencintai tanah air. Nah, itulah tujuan pendidikan yang kami berharap dapat masuk ke Undang-Undang Sisdiknas yang sedang direvisi ini, dan terkawal oleh lembaga pendidikan serta orang-orang tua. Nah, orang tua ini siapa yang
menarik agar mereka juga mengawal. Karena tadi saya sampaikan bahwa tidak ada orang tua yang belajar menjadi orang tua, tetapi yang belajar menjadi orang tua sementara adalah guru. Maka sekolahlah yang menarik rumah pertama. Kalau rumah pertamanya, kalau sekarang banyak belajar sendiri. Orang tua yang muda belajar psikologi anak sendiri dan sebagainya. Bagaimana dengan orang tua seumuran saya? Tidak ada akses yang memudahkan mereka belajar menjadi orang tua yang benar. Tidak ada akses yang memudahkan mereka belajar pengasuhan yang benar itu seperti apa. Tetapi mereka menurunkan cara pengasuhan seperti orang tuanya atau gurunya dulu kepada anaknya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian cara pendisiplinan sehingga kita berpikir disiplin sama dengan hukuman, karena itu yang kita tahu, itu yang kita dapatkan, itu yang kita lihat dalam keteladanan sehari-hari kita. Nah, marilah dengan Sekolah Ramah Anak ini kita mulai memutus mata rantai tersebut salah berlogika. Saya sebut salah berlogika, mengapa? Contoh kecil Bapak Ibu sekalian, bagaimana tepuk tangan dapat dimaknai salah oleh anak dan dirasakan sebagai hukuman. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan dapat dimaknai salah sebagai hukuman. Mengapa bisa terjadi? Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah real pengalaman dari salah seorang pejabat di DKI Jakarta. Salah seorang pejabat utama di DKI Jakarta, anaknya sering kesiangan karena dia harus diantar oleh bapaknya dan lumayan jauh dari rumah ke sekolahannya. Pada waktu anaknya masuk ke sekolah terlambat, tidak diapa-apakan, suruh masuk langsung ke kelasnya. Nah, tetapi pas masuk ke kelas, anak itu diberi tepuk tangan oleh gurunya. Jadi setiap baru masuk terlambat, tepuk tangan gurunya. Karena gurunya tepuk tangan, teman-temannya tepuk tangan. Suatu hari anak ini membuat prestasi yang mengharumkan nama sekolah. Diumumkan oleh kepala sekolah pada waktu upacara. Diumumkan pada upacara, tepuk tangan semua anak-anak karena si Badu sudah mengharumkan nama sekolah kita. Tepuk tangan, hasilnya apa? Badu pingsan. Mengapa Badu pingsan? Semua bingung. Ditanya, dibawa ke UKS, ditanya kenapa pingsan. Badu tidak bisa menjawab. Dibawa pulang, orang tuanya tidak bisa menjawab kenapa anaknya tidak bisa mengorek kenapa anak tadi. Hanya akhirnya dibawa ke psikolog. Akhirnya terkorek oleh psikolog setelah kurang lebih seminggu. Ternyata buat si Badu, tepuk tangan adalah hukuman. Hukuman pada waktu dia mempunyai kesalahan. Nah, pada waktu dia salah, telat datang ke sekolah, yang menghukum dia adalah satu kelas dengan tepuk tangan tadi, dikomandoi oleh gurunya. Tetapi ternyata pada waktu dia berprestasi pun satu sekolah menghukum dia. Itu bagaimana logika seorang anak yang di logika orang dewasa tidak masuk. Nah, inilah yang kemarin saya sampaikan bahwa kita tidak bisa memakaikan baju kita atau logika kita kepada anak karena tidak sama. Cara berpikir anak dengan cara berpikir orang dewasa tidak sama. Nah, ini yang disebutkan dengan disiplin dan hukuman. Nah, seringkali anak dihukum 99% kasus penghukuman di sekolah dilakukan pintu masuknya karena anak terlambat. Anak terlambat, saya banyak sekali mendapatkan masukan, Bu, di kami sudah tidak ada hukuman. Jadi kalau anak terlambat bagaimana, Bu? Saya suruh mengambil sampah, saya suruh menghafal 5 ayat di musola. Ini sama kasusnya dengan tepuk tangan tadi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai anak salah berlogika karena proses pendisiplinan adalah proses penyadaran, proses pembinaan, pendisiplinan di Sekolah Ramah Anak adalah proses penyadaran. Sehingga sangat penting mengetahui akar permasalahan, mengapa inilah yang jangan sampai tadi seperti Bu Bakti kita mengambil solusi yang salah karena kita tidak tahu akar permasalahannya, mengapanya. Sehingga komunikasi pertama, percaya kepada anak, komunikasi kepada anak untuk mengetahui mengapanya inilah yang sangat penting dilakukan. Barangkali karena anak terbiasa untuk tidak membicarakan atau susah berbicara mengenai mengapa dia melakukan kesalahan, yang dilakukan adalah kesabaran.
Karena mengorek informasi dari anak tidak bisa sekali dua kali, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu misalnya anak telat, pada waktu tanya, "Nak, kenapa kamu telat?" "Tadi saya bangunnya telat, Bu." "Kenapa bangunnya telat?" "Karena tadi malam tidurnya jam 2 malam, Bu." "Kenapa tidurnya jam 2 malam?" Terus, karena belum sampai kepada akar permasalahannya. "Karena tadi malam nonton sepak bola." "Kenapa nonton sepak bola sampai jam 2 malam?" "Karena diajak ayah." Itu akar permasalahannya. Sehingga yang harus ditegur siapa? Ayah. Itu pendisiplinan di sekolah ramah anak. Penyadaran bahwa yang harus kita tegur bukan anaknya. Penyadaran kepada anak bahwa dan kepada orang tua bahwa disiplin salah satu unsurnya adalah datang tepat waktu, sehingga pada waktu proses mengetahui mengapa memberitahu yang benar dan yang salah, maka harus ada kesepakatan seperti tadi Bu Bekti, kesepakatan yang disepakati bersama ditandatangani untuk melegalkan kesepakatan tadi, bahwa sehingga kalau ada kesepakatan kita bisa menagihkan pada waktu ada pelanggaran atas kesepakatan itu. Nah, itu yang membedakan pendisiplinan dan hukuman. Kalau hukuman, kesalahannya apa, yang dilakukan apa. Kesalahannya telat, yang dilakukan membaca 5 ayat atau buang sampah atau ditempeleng. Tidak ada hubungannya. Apakah dengan itu terus jadi tidak telat lagi? Tidak menyelesaikan masalah. Itu yang membedakan pendisiplinan di sekolah ramah anak adalah proses penyadaran, membuat kesepakatan, dan diakhiri biasanya dengan maaf dari anak karena dia sudah sadar, oh berarti kayak yang kemarin itu saya salah sehingga Bu Bekti marah ke saya karena saya melanggar kesepakatan. Nah, karena saya melakukan kesalahan. Nah, itu yang membedakan pendisiplinan dan hukuman di sekolah ramah anak. Demikian Pak Bagus sudah bergabung kembali di kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Bekti. Bapak Ibu mohon maaf jaringan saya down, jadi sempat masuk agak susah. Kuota habis Pak. Nah, itu dia Bu masalahnya. Baik Bapak Ibu. Elvi jangan buka kartu dong. Bu Elvi, Bu Bekti, paparannya terima kasih sekali. Sebenarnya tadi saya mau sampaikan, mau buka untuk sesi penanya yang di grup chat Bu Bekti. Cuma kemungkinan ini waktunya kita kesepakatan tinggal setengah jam ya, nggak mungkin kalau kita ini. Sementara masih ada paparan tentang dukungan psikologi awal. Bapak Ibu mohon izin, saya mau menyampaikan tentang dukungan psikologi awal. Singkat, nanti kita mungkin juga agak terbatas untuk diskusinya. Waktu kita tinggal setengah jam lagi, mudah-mudahan memungkinkan untuk kita sharing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih semangat untuk menjadi calon fasilitator sekolah ramah anak Provinsi Jawa Timur. Kita langsung ke paparan yang sangat singkat, mungkin 3 atau 4 slide saja. Saya akan membawakan tentang dukungan psikologi awal, tapi sebelum itu kami mencoba untuk menjelaskan kenapa sih kadang kita sering berbeda pendapat dengan anak-anak kita. Kita benar, anak juga merasa benar. Saya mencoba membuka slide tentang teori generasi, Bapak Ibu. Ini orang-orang yang lahir di tahun 46 sampai 64 disebut baby boomers. Orang-orang di lahir ini cenderung lebih kompetitif, loyal, idealis, mempunyai etika kerja yang baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang di sini atau tidak? Kita lanjut ke aku itu ada. Elvi buka kartu. Nah. Gak apa-apa Bu. Bagus semua loh, kompetitif, loyal. Betul. Iya, bagus. Yang kedua, ya, bagus Bu. Generasi X, orang-orang yang lahir di tahun 65 dan 79. Ciri-cirinya adalah mandiri, pragmatis, adaptif, fokus pada hasil, dan fleksibel. Ini orang-orang yang masuk kategori generasi X. Yang selanjutnya adalah generasi Y. Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu guru mungkin ada yang di sini atau yang generasi sebelumnya. Generasi Y, orang-orang yang lahir di tahun 80 sampai 95. Ciri-cirinya mementingkan prestasi kerja, penuh keinginan, percaya diri, dan memanfaatkan teknologi. Ini Bapak Ibu generasi yang masuk di generasi Y.
Selanjutnya adalah generasi Z, generasi Z. Kemungkinan ini anak-anak kita yang ada di sekolah maupun anak-anak yang lahir di tahun 96 sampai dengan 2010. Cirinya adalah digital native. Bangun tidur sampai mau tidur, gadget atau hal lainnya sudah digital native. Remote dan lain-lain. Yang kedua, orangnya independen. Salah satu cirinya adalah independen. Kurang peka terhadap kondisi sekitar, namun ingin mengubah dunia. Zaman sekarang kita untuk pesan makanan saja tidak harus kita datang ke warung, cukup pakai GrabFood dan lain-lain. Beli tidak harus kita keluar rumah, cukup di rumah dengan smartphone kita. Anak-anak generasi Z adalah anak-anak yang sangat digital native. Ini salah satu ciri ininya, Bapak Ibu. Agak cepat. Anak-anak kita generasi Z adalah memilih pekerjaan yang independen. Kadang kalau ditanya saja cita-citanya apa, sangat sedikit yang pengen cita-cita jadi guru, PNS dan lain-lain. Malah di beberapa media tampilkan anak-anak tanyakan apa cita-citanya mau jadi YouTubers. Independen dan suka berwirausaha. Lebih visual, lebih apa yang dilihat, apa yang didengar. Dulu mungkin saya juga lah bahwa sumber ilmu satu-satunya itu ada dari guru. Sekarang, contoh misalkan kami di kehutanan sebagai guru, misalkan saya akan menyampaikan kepada anak-anak bahwa berapa luasan hutan yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai guru yang sok tahu, mungkin saya akan menjawab sekian juta hektar. Tapi anak-anak bisa dengan detail menjelaskan, komanya juga jelas lewat Google. Misalkan begitu. Artinya guru sekarang memang ya perannya kalau ini kan agak bergeser menjadi fasilitator atau bukan satu-satunya sumber ilmu yang bisa didapatkan oleh anak-anak. Termasuk cara perilaku anak-anak. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu yang mereka contoh. Baik di dunia nyata, di rumah Bapak Ibu atau di sekolah ataupun di dunia maya. Anak-anak akan melihat kecenderungan perilaku dari contoh-contoh yang mereka lihat. Cita-citanya sangat tinggi, ingin mengubah dunia. Komunikasinya lewat emoticon. Bapak Ibu mungkin beberapa kalau punya anak-anak ABG dan anak-anak yang sekolah, ditanya misalkan sudah sampai mana nak? Jawabannya WK. Pakai emoticon. Itu cara komunikasi anak-anak sekarang. Hampir tidak mementingkan gelar kuliah. Anak-anak zaman sekarang. Yang kedua, sangat pasif menggunakan digital, tadi sudah sekilas sampaikan. Yang kedua, kurang aktif olahraga. Iyalah olahraganya sekarang e-sport, Mobile Legends dan lain-lain. Bisa lanjut. Ini Bapak Ibu, kadang kita sering bertengkar dengan anak-anak. Semua pada posisi benar. Bapak, Ibu, orang tua di sebelah kiri benar. Anak juga benar. Tapi kenapa beda? Karena persepsi. Beda persepsi, beda posisi. Akhirnya masing-masing menganggap bahwa masing-masing benar dengan pendapatnya masing-masing. Apa yang menjadikan bahaya buat anak-anak kita? Kecenderungannya anak-anak akan takut bercerita dengan orang tua kalau dianggap selalu salah. Baik oleh guru ataupun oleh orang tua kandungnya. Mereka punya persepsi sendiri, pendapat sendiri yang dikhawatirkan. Mereka tidak lagi mencari tempat yang aman sebenarnya untuk mereka, yang pas untuk mereka cari di tempat lain. Di mana itu? Di jalanan. Dengan siapa? Dengan geng motor, dengan geng narkoba, dengan tempat orang-orang yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Pendampingan. Bagaimana cara mendampinginya? Ada dukungan psikologi awal, ada 3 prinsipnya psikologi awal, dukungan psikologi awal. Kalau diibaratkan apa sih DPA? DPA ibaratnya adalah P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jika anak jatuh, luka, lecet, dikasih yodium, dikasih obat merah. DPA
pertolongan pertama pada anak yang butuh pendampingan, butuh perhatian. Siapa anak itu? Anak-anak yang cenderung kita sebut sebagai troublemaker. Anak-anak yang kita sebut sebagai anak tanda kutip nakal. Sejatinya semua anak adalah anak kita, semua anak adalah dia punya pendapat sendiri. Tidak semestinya kita memposisikan anak atau menjudge siswa kita, anak kita di posisi yang salah. Mungkin karena persepsinya beda. Tadi disampaikan Bu Bekti tentang didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau dilihat dari teori generasi tadi di awal, memang kita beda dengan anak-anak kita. Zamannya beda. Jadi apa namanya? Dan kita sebagai orang tua pernah jadi anak-anak. Tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua. Itu yang kadang persepsi ini selalu dibenturkan dengan kondisi yang akhirnya ego kita membenarkan pendapat kita, anak juga akan memegang pendapatnya sesuai dengan pendapatnya. Look, apa yang mesti kita lakukan jika kita melihat anak-anak mungkin dia merenung, mungkin dia diam, tidak aktif seperti biasanya. Yang kita lakukan pertama adalah look, lihat kira-kira perubahan sikapnya bagaimana. Karena anak-anak punya karakter yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda. Jika ada perubahan yang mungkin kita lihat agak berbeda, lihat apa yang kita lihat dari anak-anak. Yang kedua, listen. Yang perlu kita lakukan, kita menjadi pendengar aktif. Aktif jika ada anak yang mungkin dianggap selalu membuat masalah. Padahal sejatinya dari praktek yang kami lakukan di sekolah, dan pasti banyaklah Bapak Ibu guru yang praktekkan, anak-anak semacam itu, ya itu tadi, sering kita sebut, Bu Elvi juga berapa kali menyebut itu lo lagi 4L itu. Apa sebenarnya yang mereka butuhkan? Mereka butuh perhatian, mereka butuh panggung, mereka butuh pengakuan. Saya pelaku juga dulu sih soalnya, jadi agak tahu. Saya cerita dengan diri saya sendiri. Dulu waktu SMP saya pernah menjadi troublemaker di sekolah, dan hampir beberapa guru melabelkan saya tidak punya masa depan. Teman-teman saya juga begitu. Tapi ada satu guru namanya Bu Tri Sunarwati, guru BK, dia datangi saya dan waktu itu menyampaikan dengan mengelus kepala saya, "Bagus, kamu itu tidak cocok jadi anak nakal." Hanya sebatas kata-kata itu, tapi bagi saya itu sesuatu yang ternyata ada orang yang masih percaya sama saya. Dan saya yakin anak-anak yang banyak di sekolah butuh seperti itu. Butuh perhatian tanpa harus merasa disalahkan, tanpa harus merasa yang paling penting juga menjadi anak-anak tenang. Yang ketiga selanjutnya adalah di sekolah ramah anak ini tidak semuanya sekolah bisa mengatasi hal-hal masalah. Kemarin juga sempat disebut WLP baik satuan pendidikan.
Sahabat anak untuk bercerita. Karena kadang anak-anak lebih masuk ceritanya dengan sesama mereka, sesama anak-anak, dibanding dengan orang tua. Mereka akan merasa nyaman, mereka merasa tenang, dan lain-lain. Banyak hal yang terjadi di daerah kita semua. Kenapa marak anak-anak geng motor? Kenapa marak anak-anak narkoba? Saya pernah menyampaikan di beberapa kegiatan. Yang pertama, jika kita punya anak atau siswa lomba matematika atau olimpiade matematika se-Asia Tenggara, kalau kita di posisi orang tua, orang tuanya pasti bangga. Ibunya akan bilang bagaimana, siapa dulu ibunya. Anaknya juga, bapaknya juga akan bilang siapa dulu bapaknya. Termasuk gurunya juga akan bilang siapa dulu gurunya, kepala sekolahnya, sampai orang yang tidak kenal pun akan mengaku dia teman saya. Tapi bagaimana jika ada siswa kita, anak kita yang pada posisi kita dapat kabar bahwa anak itu ditangkap polisi karena narkoba? Apakah ada yang bilang bahwa siapa dulu bapaknya? Atau ada yang bilang siapa dulu ibunya? Atau mungkin gurunya akan bilang siapa dulu gurunya? Tidak ada. Tapi apakah kita punya kontribusi? Sejujurnya kalau kita menyadari diri kita, ada kontribusi kita. Kenapa? Kebanyakan anak-anak yang bermasalah di seperti itu, mereka punya masalah label negatif di sekolah, tidak punya tempat untuk cerita di rumahnya, orang tuanya, karena pasti akan dimarahi lagi. Mereka lari ke tempat-tempat yang salah, yang seharusnya tidak ada di situ. Tadi saya bilang di geng motor, di anak pang, dan lain-lain. Karena di tempat itu mereka tidak mendapatkan hal-hal yang dikucilkan. Mereka diterima dengan latar belakang apapun kondisinya. Kebetulan saya di Sulawesi Selatan, di Makassar, mendampingi anak-anak jalanan dan lain-lain, termasuk anak-anak yang ada di lapas. Mereka sangat membutuhkan perhatian, walaupun anak-anak dalam perlindungan khusus begitu, penanganannya beda, energinya beda, waktunya lebih banyak, dan belum tentu juga apa yang seperti kita hasilkan, harapkan. Komunikasi yang baik dengan anak yang sedang tertekan. Dari posisi penanganan, ini kita sejatinya bukan berhadapan-hadapan, tapi lebih menyamping, duduk sama tinggi dengan anak-anak. Kenapa? Anak akan merasa dimanusiakan, anak akan merasa lebih dihargai, anak akan merasa tidak akan dihakimi. Makanya kadang kami juga menyampaikan ke beberapa sekolah bahwa untuk penerapan di sekolah ramah anak, kita boleh berinovasi banyak hal di sekolah, satuan pendidikan, termasuk guru BK atau termasuk bimbingan konseling. Banyak hal inovasi yang dilakukan teman-teman fasilitator nasional, salah satunya dengan merubah bimbingan konseling, tidak menggunakan ruangan BK. Kenapa? Karena image anak-anak yang masuk di ruangan BK, selain punya image negatif terhadap teman-temannya, ini pasti anak nakal. Bapak ibu guru yang lain juga akan punya pandangan sendiri bahwa ini lagi punya masalah, ini lagi punya masalah. Ini yang di tempat lain, inovasinya adalah BK justru pada saat melakukan pendampingan ini di taman. Duduk biasa, orang melihatnya diskusi biasa, padahal di situ sementara melakukan bimbingan. Ini Bapak Ibu komunikasi yang baik, membantu anak merasa tenang, bicaranya enak, lembut, dan lain-lain. Jaga kontak mata dengan anak-anak kita. Yang terakhir adalah pendekatan diri, apa yang dilakukan kita dan kenapa kita ada di sini. Ada dua hal penting yang
dibutuhkan dalam dukungan psikologi awal. Yang kedua berpikir kritis. Yang pertama berpikir, yang kedua empati. Empati menjadi titik penting untuk dukungan psikologi awal, termasuk Bapak Ibu kebetulan kami, istri saya kebetulan dia sementara lanjut psikiater, spesialis untuk jiwa. Ternyata di psikiater juga, untuk ilmu-ilmu psikiater, ternyata kuncinya ada di sini, empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Merasakan anak yang sementara bermasalah. Merasakan anak yang sementara jatuh. Dia tidak punya tempat cerita. Bapak Ibu bisa nanti menyampaikan ke duta sekolah ramah anak bagi anak-anak yang menjadi duta sekolah ramah anak terkait dukungan psikologi awal ini. Empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini ada tayangan Bapak Ibu, kita coba lebih banyak diskusi. Waktu kita sangat mepet sekali. Ini kami tampilkan tentang video. Kamu nggak apa-apa kan, Ani? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian paparan saya. Sangat singkat sekali. Saya coba pilih-pilih sedikit yang bisa saya tampilkan karena waktu. Kita coba diskusi. Saya beri penekanan lagi bahwa dukungan psikologi awal yang pertama adalah diibaratkan seperti P3K. Pertolongan pertama pada anak-anak yang mengalami permasalahan. Yang kedua adalah ada 3 prinsip dukungan psikologi awal. Yang pertama look, listen, link. Kita lihat anak-anak yang mengalami perubahan perilaku, mungkin karena ada masalahnya, dengarkan dengan sangat baik, kita menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga adalah jika kita sekolah tidak bisa mengatasi apa yang kira-kira didapati anak-anak bermasalah, kita coba linkkan dengan pihak-pihak yang bisa membantu kita. Puspaga misalkan, DP3A, ada banyak psikolog dan lain-lain, mungkin dengan pihak-pihak lain. Mungkin demikian dari saya. Kita coba langsung ke tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada Ibu Hibatun Wafiroh.